ketika mayoritas dunia mendukung kemerdekaan Palestina, ada 10 negara yang menolak deklarasi New York di PKBB. Keputusan ini memicu perdebatan besar tentang politik global. Mari kita telusuri latar belakang, alasan, dan siapa saja negara yang menolak. Israel menjadi negara pertama yang menolak deklarasi New York. Alasannya sangat jelas. Pemerintah Israel tidak mengakui kedaulatan negara Palestina dan menilai deklarasi PBB ini sebagai langkah sepihak yang merusak proses negosiasi. Bagi Israel, pengakuan negara Palestina hanya bisa lahir melalui perundingan langsung dan jaminan keamanan yang ketat. Sebagai sekutu utama Israel, Amerika Serikat menegaskan bahwa pengakuan Palestina harus datang dari kesepakatan damai antara kedua belah pihak, bukan lewat keputusan Majelis Umum. Washington berpendapat deklarasi ini bisa menghambat dialog dan memperkeruh proses perdamaian Timur Tengah. Argentina mengejutkan banyak pihak dengan suara penolakannya. Pemerintah Buenos Aires menyebut perlunya solusi yang dinegosiasikan terlebih dahulu. Faktor politik dalam negeri dan hubungan diplomatik yang semakin erat dengan Israel dan Amerika Serikat juga disebut menjadi pertimbangan utama. Di Eropa, Hungary menonjol sebagai salah satu negara yang menolak. Budapest menyatakan dukungan kuat kepada Israel dan menolak pengakuan sepihak terhadap Palestina. Kebijakan luar negeri Hungary selama beberapa tahun terakhir memang kerap sejalan dengan kepentingan Tel Aviv. Federated States of Micronesia, meski negara kecil di Pasifik, memilih menolak deklarasi. Alasan utamanya adalah hubungan diplomatik dan bantuan ekonomi yang sangat erat dengan Amerika Serikat, sekutu lama yang memengaruhi sikap politik luar negeri Mikronesia. Nauru juga masuk daftar negara penolak. Pemerintahnya menilai pengakuan Palestina melalui deklarasi PBB tidak akan menyelesaikan konflik. Selain itu, dukungan politik dan ekonomi dari Amerika Serikat menjadi faktor penting dalam keputusan ini. Palau, negara kepulauan kecil di Pasifik, menegaskan posisinya selaras dengan sekutu utamanya, Amerika Serikat. Pemerintah Palau berpendapat bahwa solusi perdamaian harus lahir dari perundingan langsung, bukan keputusan sepihak di forum internasional. Papua Nugini memilih menolak dengan alasan perlunya dialog yang menyeluruh antara Israel dan Palestina. Hubungan ekonomi dan kemitraan pertahanan dengan negara-negara Pasifik yang pro-AIS turut memengaruhi kebijakan luar negeri Port Moresby. Di Amerika Selatan, Paraguay menolak deklarasi karena pertimbangan hubungan diplomatik yang lama terjalin dengan Israel. Pemerintah Paraguay menyebut pengakuan sepihak dapat memperkeruh ketegangan dan tidak mendorong negosiasi damai. Terakhir, Kerajaan Tonga. Negeri Pasifik ini mengikuti jejak sekutu kawasan dan Amerika Serikat. Tonga menekankan pentingnya dialog damai yang disepakati kedua pihak sebelum ada pengakuan resmi terhadap negara Palestina. 10 suara tidak ini mungkin hanya setetes di tengah lautan dukungan global, tetapi dampaknya terasa jauh melampaui ruang sidang PBB. Keputusan mereka menunjukkan bahwa kepentingan aliansi dan politik dalam negeri sering kali lebih kuat daripada seruan kemanusiaan. Apakah alasan keamanan dan diplomasi bisa benar-benar membenarkan penolakan terhadap kemerdekaan sebuah bangsa? Ataukah ini hanya bukti bahwa kekuatan politik besar masih mampu mengatur arah keputusan dunia? Bagaimana menurutmu? Apakah kita sedang menyaksikan prinsip hukum internasional dikalahkan oleh permainan kekuasaan?